Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang seri pendidikan kewarganegaraan. Nah, berbicara tentang kewarganegaraan, tentunya kita adalah berbicara tentang keindonesiaan. Oleh karena itu, materi kita hari ini adalah mengenai bangsa dan negara. Apa itu bangsa dan negara? Kita lihat pertama bahwa bangsa adalah sekelompok orang yang merasa senasib karena memiliki kesamaan keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta memiliki tujuan bersama dalam pemerintah sendiri. Jadi di sini satu bangsa itu adalah sekelompok yang mana dalam kelompok itu kita merasa senasib dan memiliki kesamaan keturunan, kesamaan adat dan bahasa, disebut dengan bangsa itu. Dan juga sejarah. Misalnya bangsa Indonesia berarti sekelompok orang yang merasa senasib sebagai bangsa Indonesia itu, yang mempunyai kesamaan keturunan sebagai keturunan bangsa Indonesia, dan juga mempunyai kesamaan adat bahasa Indonesia dan bahasa yang sama itu bahasa Indonesia, dan juga mempunyai sejarah yang sama itu. Artinya ini sekumpulan kelompok yang kecil. Ya, misalnya juga bisa masyarakat Sumbahan itu juga bisa dikatakan sebuah bangsa. Nah, kita mempunyai keturunan sama, yaitu keturunan dari Minang, dan juga mempunyai bahasa yang sama, yaitu bahasa Minang, juga mempunyai adat adat Minangkabau. Kelompok kecil bagian dari negara itu. Makanya kita negara Indonesia dikatakan terdiri atas bangsa-bangsa dan suku-suku itu. Kemudian apa itu dikatakan negara? Nah, negara tentunya kalau kita merujuk kepada pendapat dari George Jelinek, bahwa dia mengatakan bahwa negara itu adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang berkediaman di wilayah tertentu. Nah, jadi organisasi yang mempunyai negara itu yang mempunyai kekuasaan itu. Dari tentunya ada kepala negara itu, dari kelompok manusia tersebut. Negara Indonesia misalnya. Nah, itu kan ada kekuasaan dari kelompok manusia yang hidup dalam wilayah negara Indonesia tersebut. Kalau kita lihat pendapat dari Krenenbuk, nah, dikatakan bahwa negara itu adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri gitu. Nah, artinya di sini ada suatu organisasi yang menghendaki, apakah itu disebut sekelompok manusia, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat. Yang jelas dia yang menghendaki bahwa negara, adanya negara itu, dirinya sebuah negara itu. Nah, sama ketika negara Indonesia ini sebelum bernama negara Indonesia pada penjajah Belanda itu, Hindia Belanda. Nah, itu kan ada sebelumnya itu, bahwa tentunya ada keinginan dari masyarakat bahwa untuk mendirikan sebuah negara itu. Nah, itulah yang maksud dari Krenenbuk ini. Kemudian juga dia mengatakan juga bahwa sebagai negara itu ada alat atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas masyarakat, sehingga terbentuklah sebuah negara. Jadi ada keinginan yang datang dari sekelompok golongan yang menginginkan, misalnya kita bawakan negara Indonesia yang ingin merdeka itu menjadi sebuah negara Indonesia, negara kesatuan. Itu kan timbulnya dari atas perjuangan dari bangsa masyarakat negara Indonesia yang berkediaman di wilayah tersebut, ingin menjadi suatu negara yang
merdeka. Nah, kemudian tentunya dalam sebuah negara itu harus ada yang harus diperhatikan, ada terdiri dari beberapa unsur sehingga uh, bisa dikatakan sebuah negara itu. Yang harus dipenuhi dalam sebuah negara itu. Nah, ada unsur-unsur negara tersebut. Yang pertama wilayah itu. Nah, tentunya dalam sebuah negara tersebut harus ada wilayah. Nah, kalau tidak ada wilayahnya, tentu bagaimana dikatakan sebuah negara? Tentu harus ada wilayahnya terlebih dahulu untuk orang itu berkediaman atau bertempat tinggal gitu. Nah, tentu ada wilayah tertentu yang dihuni gitu. Nah, kemudian rakyat. Setelah ada wilayah, tentu ada rakyat yang hidup di sana itu. Misalnya ada wilayah tapi masyarakat rakyatnya tidak ada itu. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebuah negara itu. Misalnya ada hutan lindung saja, yang hidup di sana adalah hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan, tapi rakyat tidak ada itu. Nah, kemudian dikatakan itu sebuah negara. Nah, itu tidak bisa karena tidak memenuhi unsur-unsur sebuah negara itu. Nah, jadi ada wilayah, nah ada rakyatnya itu. Nah, setelah itu yang ketiga tentu ada pemerintah yang berdaulat. Setelah ada wilayah, ada rakyat, tentu ada pemerintahan yang berdaulat, gitu. Ada pemerintahannya itu. Nah, agar suatu negara ini dalam menyelenggarakan pemerintahnya ada lembaga-lembaga tertentu di dalam sebuah negara tersebut. Nah, ada kepala negaranya, ada kepala pemerintahannya, ada lembaga perwakilan rakyatnya, gitu. Dan juga ada lembaga kehakimannya itu seperti negara Indonesia. Nah, ada kepala negara yang dikepalai oleh seorang presiden gitu. Kemudian ada kepala pemerintahan yang juga dikepalai oleh seorang presiden gitu. Nah, karena negara kita adalah negara kesatuan. Jadi ketika sudah memenuhi unsur ketiga itu, ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan yang berdaulat. Nah, itu sudah bisa dikatakan sebuah negara. Nah, dengan tiga unsur inilah yang harus ada dalam sebuah negara. Nah, kemudian ada lagi yang ditambah satu lagi, yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Nah, setelah tiga unsur tadi yang terpenuhi, maka dikatakan sebuah negara itu harus juga ada pengakuan dari negara lain bahwa inilah negara, dapat pengakuan dari negara lain. Nah, misalnya negara Indonesia. Negara Indonesia setelah ada wilayahnya, setelah ada rakyatnya, sudah terbentuk pemerintahannya itu. Ada kepala negara, ada rakyat yang akan dipimpin itu. Pun kepala pemerintahan itu adalah dipilih dari rakyat. Nah, tapi harus ada yang menjalankannya ya. Ada pemerintahan yang berdaulat tersebut. Apakah itu sistemnya kerajaan atau sistemnya negara kesatuan atau republik gitu. Nah, tentunya dengan terpenuhinya unsur yang ketiga ini, nah perlu juga di negara-negara dunia yang ada di dunia ini mendapat pengakuan dari negara lain gitu, yang mengatakan bahwa benar bahwa negara Indonesia ini sudah merdeka dan sudah berdiri, ada pemerintahannya. Nah, sehingga negara lain mengakui bahwa inilah sebuah negara Indonesia, sehingga dia bisa menjalin kerjasama. Tentunya tidak begitu mudah, walaupun ada namanya wilayah, haknya pemerintahan dan tidak diakui oleh negara lain. Nah, itu belum sempurna dikatakan sebuah negara. Misalnya di negara Indonesia ada Timur itu yang sekarang sudah lepas menjadi sebuah negara juga, menjadi sebuah negara di Timur Leste. Nah, itu mereka meminta dari negara Indonesia, dia ingin melepaskan diri dari negara Indonesia karena unsur wilayah rakyat
Nah, itu bisa terpenuhi. Dan kemudian pemerintah yang berdaulat itu juga bisa terpenuhi, sehingga uh, dia melepaskan diri. Nah, tetapi di perjalanan yang tidak uh, juga melalui jalan yang terjalan, tentunya harus ada pengakuan dari negara lain. Kalau tidak ada pengakuan negara lain bahwa negara Timur Leste itu ada, nah kerjasama tidak bisa dilakukan itu. Nah, tidak bisa itu. Nah, tidak diakui oleh negara lain. Tapi ketika sudah diakui, nah itulah menjadi dia sebuah negara yang sempurna. Tinggal dia mereka lagi membentuk bagaimana menyelenggarakan negara itu dengan baik, dengan tujuan adalah mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian kita lihat juga di negara Indonesia ini, ada pada waktu itu ya, ada beberapa daerah yang ingin melepaskan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti Nanggo Aceh Darussalam. Nah, juga ingin minta merdeka, tapi tidak dipenuhi oleh pemerintahan negara Republik Indonesia karena berbeda hal dengan kondisi dengan di Timur Leste, bahwa Aceh itu adalah negara Kesatuan Republik Indonesia, makanya tidak bisa terlepas dari negara NKRI. Nah, seandainya kalau itu dipenuhi bahwa negara bahwa Aceh itu diberikan kemerdekaan untuk bentuk negara sendiri, nah maka daerah-daerah lain tentunya juga akan meminta merdeka juga itu. Nah, seperti itu, walaupun unsur-unsurnya itu terpenuhi itu. Tidak boleh ada niat pemerintahan yang berdaulat. Tapi ini tidak diberikan, karena nanti kalau diberikan, nah ini akan menjadi hal yang lain juga akan terjadi dan meminta dari seluruh masyarakat. Berbeda hal dengan Timur Leste. Nah, Timur Leste memang secara sejarahnya memang dia tidak masuk ke dalam zona NKRI, sehingga dia bisa lepas dari NKRI. Jadi unsur itulah yang harus ada di dalam sebuah negara. Nah, kemudian juga ketika unsur-unsur itu terpenuhi, nah tentu dalam terbentuknya negara ini ada teori terbentuknya negara gitu. Jadi ada juga teorinya, ada teori terbentuknya negara. Yang pertama itu adalah teori kenyataan. Nah, teori kenyataan itu timbulnya suatu negara adalah kenyataan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur negara. Nah, itu teori kenyataan. Nah, ketika terpenuhi unsur-unsur yang empat tadi, ada wilayah, ada rakyat, pemerintahan berdaulat, kemudian adanya pengakuan dari negara lain. Nah, maka itu disebut adalah teori kenyataan. Karena kenyataannya memang seperti itu. Nah, timbulnya negara itu adalah berdasarkan kenyataan dengan terpenuhinya unsur-unsur negara. Nah, itu disebut dengan teori kenyataan. Nah, itu memang nyata, ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan, ada itu oleh negara lain itu. Nah, itu disebut dengan teori kenyataan. Nah, itulah yang disebut dengan teori terbentuknya. Jadi negara ini terbentuk itu ada teorinya juga ya. Pertama teori kenyataan. Kemudian yang kedua adalah teori ketuhanan. Nah, teori ketuhanan. Nah, ini timbulnya negara adalah kehendak Tuhan. Jadi adanya sebuah negara itu, nah, kita tidak bisa menyampingkan itu atas izin Tuhan gitu. Nah, kalau kita orang Islam, nah itu atas izin Allah gitu. Dikatakan bahwa negara Indonesia ini tidak merdeka Allah berkehendak lain. Nah, tentunya negara Indonesia tidak ada gitu. Nah, tapi ketika Allah berkehendak, maka negara Indonesia ini ada gitu, merdeka dia. Nah, jadi itulah disebut dengan teori ketuhanan. Ketika Tuhan itu berkehendak, maka tidak ada yang apapun yang menghalanginya.
tidak bisa dalam segi bentuk apapun yang menghalanginya. Nah, makanya terbentuknya negara itu berdasarkan teori ketuhanan. Nah, itu adalah teori ketuhanan, karena timbulnya negara itu adalah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, ya jadi. Makanya dalam Quran dikatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah, di atas kehendak Tuhan. Samalah kita. Nah, sebagai manusia ini, ya, atau seorang mahasiswa yang sebenarnya walaupun kita mempunyai cita-cita dan tapi tidak diwujudkan melalui pendidikan, kita akan menjadi seorang sarjana, akan menyambut pendidikan di perguruan tinggi gitu. Nah, kalau Tuhan tidak berkehendak untuk menjadi sarjana, ya tidak akan jadi sarjana. Nah, ada saja halang-halangannya itu. Sama ketika menjadi mahasiswa, sudah masuk sebagai mahasiswa, kalau Tuhan tidak berkehendak untuk menjadi seorang sarjana, nah maka akan ada saja halang-halangannya. Masalah kerjaan lah, kemudian sudah ada keluarga lah, kemudian biaya tidak ada, akhirnya tidak tamat ya. Nah, artinya di sana bahwa memang Tuhan belum menghendaki kita untuk menjadi seorang sarjana. Nah, begitu juga dalam negara itu. Nah, kita tidak bisa melanggar dari teori ketuhanan tersebut. Itulah teori terbentuknya negara. Kemudian yang ketiga ada teori perjanjian. Nah, teori perjanjian ini bahwa negara lahir karena perjanjian yang dibuat antara orang-orang yang tadinya hidup bebas. Nah, jadi ada perjanjian bahwa negara Indonesia ini terbentuk juga atas teori perjanjian ini, karena yang dulunya orang-orang yang hidup bebas, nah kemudian melakukan perjanjian, nah maka ini bisa terbentuk di sebuah negara. Makanya kita kenal jauh sebelum Indonesia merdeka adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Artinya itu kan jauh sebelum Indonesia ini ada, dan para pemuda itu sudah melakukan perjanjian bahwa akan mendirikan sebuah negara. Ya, seperti itu. Nah, kemudian lagi ada teori penaklukan. Nah, teori penaklukan, nah ini juga salah satu terbentuknya negara itu, adanya teori penaklukan. Teori penaklukan ini adalah timbulnya negara karena penaklukan agar daerah itu tetap dapat dikuasai. Jadi kita lihat negara Indonesia dengan sejarahnya, kita yang dijajah oleh Belanda, nah kita berusaha untuk mempertahankan daerah ini, daerah negara Indonesia ini dengan menaklukkan penjajah tersebut. Makanya timbullah inilah yang menyebabkan timbulnya sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Nah, kalau lain hal dengan hal tersebut juga tidak, jika terbalik gitu, jika Belanda yang menaklukkan Indonesia dan tidak terjadi kemerdekaan, maka mungkin negaranya berbeda juga namanya. Hanya teori terbentuk negara itu timbul juga dinamakan dengan berdasarkan teori penaklukan. Ada yang taklukkan, ada daerah yang ditaklukkan. Jadi ada teori terbentuknya negara itu ada 4, yaitu teori kenyataan, berdasarkan teori kenyataan, berdasarkan teori ketuhanan, teori perjanjian, teori penaklukan. Kemudian ada dalam negara itu ada bentuk negara. Nah, ada bentuk negara kesatuan dan bentuk negara serikat atau federasi. Nah, negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, di mana seluruh negara yang berkuasa hanya satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah. Sama negara Indonesia adalah negara kesatuan seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 gitu. Bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang membentuk republik gitu. Artinya dalam negara kesatuan itu pemerintahan itu satu, yaitu pemerintahan pusat.
Nah, artinya di sini bahwa aturan-aturan yang dijalankan walaupun ada pemerintah daerah, aturan dari pemerintah daerah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan dari pemerintah pusat. Karena kita berdasarkan daerah negara kesatuan, karena daerah-daerah itu adalah kepanjangan tangan dari terhadap terlaksananya penyelenggaraan pemerintahnya yang baik gitu. Kemudian negara federasi yaitu negara serikat, ini adalah negara, tentunya adalah negara Amerika Serikat. Nah, mana negara serikat ini adalah terdiri dari negara-negara bagian ya. Ini juga negara tetangga kita itu negara Malaysia. Nah, ini juga negara federal masih yang terdiri dari negara-negara bagian gitu. Artinya dia selain dia mempunyai pemerintah pusat, yang di daerah juga mempunyai aturan tersendiri yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakatnya. Itu bentuk negara. Kemudian ada kedaulatan negara. Nah, kedaulatan negara adalah kekuasaan yang tertinggi dalam negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat dalam negara itu. Nah, sehingga harus ada pemisahan kekuasaan. Kalau John Locke mengatakan bahwa kekuasaan itu kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan federatif. Nah, sementara Montesquieu mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan itu yang disebut dengan teori trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya di sini sama-sama lembaga tinggi negara, tapi mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang berbeda. Ada yang membuat sebagai undang-undangnya, ada menjalankan undang-undangnya, ada yang eksekutor dari undang-undang tersebut. Kemudian tujuan negara. Tujuan negara pertama memperluas kekuasaan semata. Jadi tujuan negara itu adalah memperluas kekuasaan semata. Mana daerahnya kecil dulu, yaitu diperluas itu tujuan negara secara umum itu. Nah, kemudian juga menyelenggarakan kepentingan umum. Nah, itu mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kepentingan umum melaksanakan ketertiban dunia itu, sehingga mencapai kesejahteraan umum. Itulah yang jadi itulah yang bisa dipahami tentang bangsa dan negara di dalam kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jadi juga akan kita lihat juga undang-undang dan 1945 dan konstitusi. Mungkin sini penjelasan dari materi tentang negara dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.